Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Kembali berjumpa di mata pelajaran PPKN. Kita masih berada di bab 1 atau KD 3. Tapi untuk hari ini kita sudah masuk di submateri yang ketiga atau submateri yang terakhir, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, di submateri 3 ini ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi submateri 3, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus mampu menjelaskan pengertian nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menunjukkan perwujudan nilai Pancasila di berbagai bidang. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama atau tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian nilai Pancasila. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah sering membahas tentang nilai Pancasila. Mulai pembahasan tentang apa itu nilai, kemudian apa itu nilai Pancasila. Nah, untuk merefresh ingatan kalian, mari kita kembali membahas sedikit tentang apa itu nilai dan apa itu nilai Pancasila, ya. Jadi apa itu nilai Pancasila? Kita bahas dulu nilai itu sendiri. Apa itu nilai? Kalian sendiri kan ini kalian sekolah itu mengerjakan tugas, ikut ujian. Tujuan utamanya kan salah satu tujuan utamanya kan kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya, nilai yang tinggi. Karena itu penting bagi kalian. Jadi apakah makna nilai itu sendiri? Mari kita lihat. Jadi pada dasarnya, nilai adalah suatu gagasan atau konsep umum yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Jadi artinya nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna, penting, baik, indah, pantas, dan seterusnya yang dianggap baik-baik oleh masyarakat. Itu pengertian nilai itu sendiri. Nah, kalau nilai Pancasila itu sendiri apa? Mari kita lihat. Nah, kalau nilai-nilai Pancasila artinya merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap aktivitasnya, keputusannya, dan kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat selayaknya harus berpedoman pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, itulah makna nilai dan nilai Pancasila. Saya rasa kalian sudah paham, ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Nah, kita akan meninjau perwujudan nilai Pancasila ini kurang lebih ada 4 bidang, ya. Yang pertama adalah di bidang politik dan hukum. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi. Yang ketiga bidang sosial budaya. Dan yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu, ya. Ayo kita lihat yang pertama dulu, bidang politik dan hukum. Bagaimana sih perwujudan nilai Pancasila? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita telusuri dulu apa sih itu makna politik dalam dan hukum yang berkaitan dengan Pancasila atau nilai Pancasila. Jadi politik dan hukum di sini erat kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi itu sendiri artinya sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya. Demokrasi di negara kita adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila, yaitu mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Nah, sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, ya. Di sini ada satu gambar yang memperlihatkan suasana pemilihan ketua OSIS, ya, di lingkungan sekolah. Saya rasa kalian pernah melakukan ini. Jadi ini salah satu perwujudan nilai Pancasila di bidang politik di lingkungan sekolah, ya. Jadi pemilihan ketua OSIS secara demokratis, artinya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, kemudian ini salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum, ya, melaksanakan piket keamanan sekolah. Kemudian musyawarah, artinya musyawarah itu membicarakan, merundingkan sesuatu sebelum memutuskan, ya. Nah, ini gambar memperlihatkan pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota DPR.
Ini cakupannya di lingkungan berbangsa dan masyarakat ya. Nah, kemudian ini gambar memperlihatkan rambu-rambu lalu lintas, artinya perwujudan nilai Pancasila di sini artinya kalian harus menaati rambu-rambu lalu lintas apabila berada di jalan raya atau berkendara. Nah, itulah gambaran contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Saya rasa kalian sudah paham ya. Oke, next kita lanjut di bidang perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Kalau berbicara masalah ekonomi, itu kita berbicara masalah uang ya, uang, usaha yang menghasilkan uang ya, penghasilan. Nah, sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang ketiga, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, inilah prinsip atau asas perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 ya. Silakan buka sendiri untuk lebih jelasnya Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimanakah contoh perwujudannya? Perwujudan nilai Pancasila bidang ekonomi ya. Mari kita telusuri melalui gambar berikut. Nah, ini ada kantin di sekolah kan. Itu kan salah satu usaha di sekolah yaitu kantin sekolah. Kemudian ada juga di sekolah koperasi. Kalau di sekolah kalian ada koperasi, pasti kalian tahu bagaimana sistemnya ya. Itulah sedikit contoh tentang perwujudan nilai Pancasila bidang ekonomi. Oke, next kita lanjut ke perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Nah, perubahan dalam sistem nilai dan budaya pasti terus terjadi di sebuah negara. Namun, agar dapat terarah pada terwujudnya masyarakat yang Pancasilais, artinya tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila, perubahan itu harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu. Jadi, walau sudah maju dan modern zaman sekarang, tetapi nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong, dan nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa akan Pancasila ya. Nah, sekarang kita lihat contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya melalui beberapa tampilan gambar berikut ini ya. Sebelum melihat gambarnya, kita poin-poinkan dulu bagaimana contohnya ya. Yang pertama, melestarikan budaya gotong royong atau kerjasama. Kemudian menghormati dan saling menjaga kebudayaan antar daerah Indonesia, mengingat Indonesia adalah kaya akan keberagaman budaya. Kemudian mempelajari berbagai macam kesenian daerah sesuai minat. Kemudian ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan kebudayaan daerah di mancanegara. Nah, berikut gambar yang memperlihatkan contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Nah, ini memperlihatkan budaya gotong royong di lingkungan sekolah ya. Kemudian gotong royong di lingkungan masyarakat. Ini pasti kalian sering melihat ini di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal kalian. Masyarakat itu bergotong royong mengangkat rumah atau membersihkan selokan atau membangun jembatan ya. Kemudian ini beberapa tampilan budaya Indonesia yang menjadi kekayaan Indonesia yang harus kita jaga, yang harus kita hargai. Oke? Nah, sekarang yang terakhir, kita masuk pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Berbicara masalah pertahanan dan keamanan, artinya kita bagaimana mengupayakan keamanan bagi negara kita agar tidak diganggu oleh negara lain atau bangsa lain.
Nah, perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat, seperti sistem ronda atau sistem keamanan lingkungan, Siskamling, yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Nah, kalau di lingkungan sekolah biasa ada piket keamanan, ya, ada beberapa siswa yang ditunjuk untuk bertugas menjaga di pos keamanan di depan atau di dekat gerbang sekolah. Nah, berikut contohnya ya, ini yang saya maksud, petugas keamanan atau piket keamanan siswa di sekolah. Kemudian petugas ronda malam di lingkungan masyarakat, biasanya di kompleks perumahan, di perkotaan, bahkan juga di pedesaan ada. Nah, dan ini kalau kalian mau lebih mengambil bagian lagi untuk pertahanan keamanan bangsa, kalian bisa menjadi TNI Polri, ya. Oke, itulah beberapa contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi sebuah manfaat dan kalian bisa pahami dan terapkan di lingkungan kalian, terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, serta lingkungan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.